Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun, kami bersyukur dan memuliakan Dikau atas cinta-Mu yang tak berkesudahan. Kini kami berkumpul bersama di hadapan-Mu untuk memuji dan meluhurkan kebesaran kasih-Mu. Kami mohon kepadamu, sudi kiranya Engkau hadir dan mencurahkan Roh Kudus dalam hati kami, agar doa dan hidup kami semakin berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka, Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kecenderungan amat besar dalam tradisi hidup kita adalah serba buru-buru. Budaya instan dengan segala kemudahan dan iming-iming yang mengenakan memang sudah menjadi atmosfer hidup kita. Tanpa mau bersifat munafik, kita memang kerap kali terbantu dengan aneka macam-macam yang instan, misalnya saat di perjalanan atau pada saat berduka. Namun satu nilai yang tergusur dalam hidup kita adalah sikap berani bertahan dan bertekun kalau kita mengalami pencobaan. Santo Yakobus memberikan nasihat sebagai cara hidup yang mengedepankan nilai. Simak dan rasa kebenaran firman Tuhan melalui Santo Yakobus ini. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan bila kalian jatuh dalam pelbagai cobaan. Sebab kalian tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Biarlah ketekunan memperoleh buah matang, agar kalian menjadi sempurna, utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Nilai tinggi dari ajaran dan nasihat Yakobus tidak akan dinikmati sekarang ini, namun menjadi janji kepenuhan hidup. Janji yang akan terpenuh pada saat nanti. Kita sanggup menghidupi janji itu dan menunggu dengan tekun buah dari sikap bertahan ketika menghadapi pencobaan. Para petani adalah orang-orang yang paling tahan menunggu sambil bila mengerjakan yang lain untuk mendapatkan buah dari apa yang ditanam. Karena alam punya hukumannya sendiri yang pada waktunya akan menghasilkan panen dari benih yang ditaburkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan bantulah kami untuk berani bertahan, duduk selama 1 jam untuk belajar, berani bertahan tetap di dalam lingkungan keluarga ketika hubungan kami satu sama dengan lain tidak mesra, sanggup untuk kesepian kalau ini memang menjadi bagian hidup sebagai seliber atau orang yang tidak menikah. Tuhan, titiklah hatiku dan semoga rahmat-Mu sampai kepadaku sampai aku hidup. Semoga. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita akhiri dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengutus Putra-Mu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat mendalaminya dengan baik. Semoga kami selalu peduli terhadap sesama kami. Kami mohon semoga Engkau meneguhkan iman kami akan Putra-Mu Yesus Kristus, satu-satunya penyelamat dunia. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.